Gampang mana orang miskin sama orang kaya ngamal? Orang miskin. Terus kedua hebatnya orang miskin itu kalau ngamal itu dramatis. Betul betul. Jadi makanya kenapa Nabi suka orang miskin. Loh, saya pernah ditanya, saya ini punya teman yang kaya raya. Dia biasa ngamal 1 miliar 2 miliar. Dia nggak terima sama fatwa saya, Gus kenapa Anda masih muji orang miskin? Ngamalnya tuh banyak saya sekali ngamal bisa 1 miliar, setengah miliar. Tapi kata saya, ngamal kamu itu udah dramatis, nggak seru kata saya. Terus dia tanya, kok bisa Gus? Dia orang kaya, paling ngamal 1 miliar untuk bangun masjid, 1 miliar, setengah miliar bangun pondok, setengah miliar. Tapi kalau orang miskin, misalnya tukang beca, orang miskin kan pasti kawannya orang miskin. Kan nggak mungkin orang miskin utang Abu Rizal Bakri, utang Yusuf Kala, kan nggak mungkin. Kenal saja enggak. Orang miskin kan utangnya sesama orang miskin. Itu pasti itu kan hukum sosial ya. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya cara Pak Hasan Asy'adzili itu rasa mikir sholat di tompo taro rasa buat mikir. Kue ditakdir tahu sujud tuh hebat. Kafa bika jazaan an radhiyakalaka ahla. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Wis mergo wong sakniki ku jabatan tuh penting, uang tuh penting ngene. Wong kafir wae roh nak duit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti duit iku penting. Copet nganti copet itu ya mergo ngerti duit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh duit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Lho ora ngenyek lho niki, biasa mawon. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa? Duit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek duit. Lha terus kowe kiai kok mau ngomong, duit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Nek muni ngene, tahajud iku penting. Apa meneh wusul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe aja bangga mbek ilmu sing wong fasik wae roh kaya kowe. Lah dunya ya ngono, dunya wae pangeran kok kowe sing mikir. Yo ben terserah pangeran. Mulane cara kitab hikam da'it tadbir fama qoma bi ghairuk la tutimbihi nafsa. Kowe ora usah ngatur dunya, ono sing duwe rupane pengen Barno ae, sebetulnya Barno itu ya pantasnya ketua yayasan Menara yang mikir Menara. Pantasnya kula diundang sepuh ya teko. Ora usah mikir teman-teman. Sampean pantasnya nganggur nang omah ya ngakani pengajian. Pokoke urip wis sing enteng-enteng guys. Timbang ning omah kukar-kukur wis ngakani pengajian. Pokoke urip digawe gampang mawon kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika fa wong sing seneng. Kue lahir iku karepem tak karepe Allah, kersane Allah. Kue wujud iku karepem dhewe apa kersane Allah, kersane Allah. Kue mati kersane kue tak kersane Allah, kersane Allah. Wah terus ketok, awam terus ketok. Nak kamu tidak siapa, khususnya ngakoni Allah. Jadi orang itu harus membombardir dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan. Nak pancen kue kuat tenan, ojo mati. Jadi wong kafir-kafir sing duwe senjata, duwe nuklir, duwe harta, apa mereka bisa menolak kematian? Tetap mati kan? Mulane Quran anggo celuk falola in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shadiqin. Falola idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Nak kowe jaduk tenan, hebat tenan, pas ke mati nyawam cekeli jare pangeran. Lah saiki wong Islam goblok kabeh nganggep Amerika hebat, negara yang didaya hebat, orang kaya hebat. Kalau pangeran sederhana teorinya Quran, orang hebat itu orang yang ketika mati tidak mau, itu hebat dan berhasil mempertahankan nyawanya. Ono ning donya ngene. Urip wis biasa wae, maksudnya biasa wae, penting soleh, di hati soleh, rezeki wis minawos, wae taluk wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe, biasa wae. Dunya wis kabeh kersane napa? Pangeran. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD? Mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran, ya sudah selesai. Itu anak gue dongo itu mikir awakmu dhewe. Mulane dongo mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Mergo ngaji muji pangeran, nak dongo mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya dongo. Muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Njaluk mapan, tolak buala. Yo, oh, aja. Mana jari pangeran?
muji kekasihku suwi dik dongane kecangkeman. Kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden? Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus pilih sesuai istiadat kita, tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk. Itu tidak boleh secara tauhid. Makanya ini penting sekali. Jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Potensi sosial itu bisa rubah. Orang yang sekarang kawan kamu bisa saja suatu saat jadi musuh. Yang sekarang musuh kamu bisa saja suatu saat jadi kawan. Terus kamu ngambil sikap tegas dalam sesuatu yang nggak stabil seperti ini, lalu tegas itu kan nggak pada tempatnya. Makanya yang seperti ini kata Allah pakai asa itu menawa-menawa. Asa wahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Bisa saja orang yang sekarang musuhan dengan kamu suatu saat dijadikan mawaddah. Mawaddah itu saling mengasihi. Kamu tidak usah tanya, wallahu qadir kata Allah, karena Allah mampu. Orang tidak ikhlas menurut saya itu orang aneh. Ikhlas itu gampang, sudah saya bilang. Kalau kamu yakin ilmu itu milik Allah, ngasihkan juga ikhlas itu milik Allah. Apa sih yang kamu punyai sehingga kamu tidak ikhlas? Uang milik Allah, energi kita milik Allah, bumi milik Allah. Kemudian kamu merasa memiliki. Merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf sudah kesalahan kan. Bagaimana Anda punya? Kalau sering nangisi pangeran, dan pangeran itu tidak butuh kita. Jadi kadang-kadang ya tak tangisi ini buatan perkara pangeran butuh kita itu enggak. Kok pangeran nanti nerangno misalnya nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kowe mbek tangamu percaya, mbek tanggamu percaya, mbek wong liya percaya. Aku sing gawe kowe mbok yo percaya. Maksudnya kowe mbek kanca iso tawakal percaya, pasrah urusan. Mbek bojo iso pasrah urusan. Lho aku iku pangeran. Kok ora tau mbok pasrahi. Mestine padha-padha pasrah ambek aku. Sing gawe kowe iku aku. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Sing gawe kowe iku aku. Mestine urusanmu mbek aku. Di mana-mana urusane makhluk mbek Khalike. Iki makhluk urusan mbek makhluk. Iku makhluk model apa le? Dul ngono. Urip wis pokoke karis, pokoke syukur ya napa? Syukur. Ora usah macam-macam. Pokoke urip iku syukur. Sing seneng ning donya wis rahmati Allah wis warahmati wasiat. Rai iso rahmati Allah dibatasi. Keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso warahmati wasiat. Sing ora iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Mulane kula nu termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin dinasihati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah, ya mesti Allah, tetep rahmate luwih jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Sing penting sampean niku kekasih pangeran sih, dadi wong bener sih. Utangmu nak iso ya disaur, nak terpaksa ra iso ya saat wis keben. Umpamane ra iso. Kowe misale adol omah malah bojomu ra ndek omah misal. Lah carane piye nek soleh tenan iku masyhur ya. Dadi Allah sing ra iso nyepuro iku den utang. Bahkan Nabi ku ora gelem nyolati wong sing gadah utang. Dadi critane den ngeten niki kula mboten main-main nggih teng fatwa niki. Nabi ku wong syahid wae dene dihisab. Umpamane sing ramati napa? Walhasil Nabi rawuh di salah satu sahabat ditakoki akana alaihi denun. Apa punya utang? Punya ya Rasulullah dinaroni. Terus Nabi ya sallu ala sahibikum. Nabi ku ya seni. Ya kancamu salati. Jadi Nabi ra kersa nyolati tapi menyuruh sahabat menyolati. Lha iku hebate Nabi. Walhasil terus Nabi pas mau kondur gitu ndak mau nyolati, ada sahabat alayya ya Rasulullah dirhamani. Ya saya utang itu nanti saya sahur. Terus Nabi kembali lagi mau nyolati. Ketika Allah menciptakan orang tidak suka kita kadang ya Allah salah saya apa kok sampai orang tidak cocok saya. Kamu lupa Allah mendesain orang tidak cocok kamu supaya ada utang kamu, tidak ganggu kamu, barokahnya tidak cocok itu tidak minta uang kamu. Nah itu yang saya ingin ditiru. Jadi perilaku ulama-ulama besar kayak Imam Syafi'i itu kalau tadi berkali-kali saya ngomong ya Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i Abu Abdillah, orang itu tidak cocok kamu. Ya baguslah dia merdekakan saya, dia tidak akan pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya, tidak akan ganggu saya, tidak cocok. Kalau dia hajatan juga tidak undang kamu, jadi tidak cocok itu barokahnya ya banyak.
sing tenanan nyekeli agama iku kok mesti kalah. Nak kalah terus bosen. Utawa tukang nyalahno wong liya. Coba kamu kalau gak pernah tahajud, roh wong turu terus mbok arani Zaid turu, Ruhin turu. Jajal kita tahajud 2 minggu. Oh kebo itu turu. Lah tahajud 2 minggu ngebok-ngebokno wong kan gitu. Mulane salehmu bahaya. Mulane aku seneng saleh pas-pasan ini seneng. Sekali over city mesti cangkemmu elek. Aku sih yakin loh. Wis rai-rai ini ketara, aku sapal. Saya jajal kowe sing ngaji aku kon tahajud seminggu roh wong turu. Orok bisa. Oh ning dunya pisan turu kebo. Padahal lagi rong. Kayak apa kalau kita tahajud setahun? Wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan. Kalian tuh jumud sekali. Jumud tuh gak kreatif. Sekedar ngelamun ora iso. Jadi kula suwun semuanya harus menghayal, Gus Warga untuk bidadari ayu, gak ngamukan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling tidak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik, suatu saat jadi wali formal. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu mabsud, fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya Allah, kita ini ingin anak-anak kami ini bersujud kepada Engkau, ingin anak-anak kami ini melakukan sholat. Tapi mereka ini manusia yang untuk ketahanan hidupnya butuh makan, butuh rizki, butuh ekonomi. Maka tolong ekonominya dijaga ya. Jadi dibalik, demi sholat menjaga ekonomi. Jangan dengan demi ekonomi meninggalkan sholat. Jadi dibalik, jadi demi sholat menjaga ekonomi. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu. Yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikte. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Manusia itu makhluk yang paling gak jelas. Sekarang soleh, suatu saat bisa saja gak soleh. Yang sedang gak soleh, suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik, gimana? Nalarnya gimana? Coba kita tahu dulu, Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya kan? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid, akhirnya su'ul. Kita tidak pernah. Nah kalau nggak pernah tahu ya tidak usah terlalu fanatik biasa. Jangan sampai alasan-alasan yang bersifat materialistik itu yang menjadikan kita mencintai istri karena cantik, mencintai suami karena hasilnya besar. Suatu saat kalau itu berubah, kita akan masalah. Di sini agama menyarankan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Kenapa orang Islam selalu disuruh uzkurullah dzikran katsira, ingat Allah sebanyak-banyaknya? Karena nikmatnya Allah memang jauh lebih banyak. Kita dapat uang BLT itu ada prosedurnya. Setidaknya dimiskinkan dulu, didaftar dulu. Tapi kalau dapat oksigen sekarang juga, kita tidak pernah setor miskin sama Allah, sudah dikasih. Kita pakai buminya Allah, tidak setor kebutuhan dulu, status apa, langsung dikasih, langsung pakai, nggak bayar lagi. Nah, semakin kita berpikir seperti itu, maka utang jasa kita kepada Allah semakin banyak. Akhirnya dengan demikian kita fasih, kita mengatakan alhamdulillah, melafadzkan alhamdulillah. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasud, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan Anda tidak nopo syukur. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada Engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan nggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya ya. Mulane kena ning sosial mek masyarakat itu biasa mawon nggih, sing biasa merengut nggih merengut mawon, sing biasa guyon nggih guyon mawon. Kowe ora usah nak merengut terus kok darani tangga piye. Lha nek sing wis ora seneng kowe ramah lah ya tetep ora seneng, blok goblok. Mulane kula ngiyai nggih model ngaten iki guyon terus. Jale ora sing ora seneng, Gus Bae ngaji kok guyon terus aku ora cocok. Lah aku ora guyon lah nek kowe wis ora cocok, pancen sawale ora cocok, blok goblok aneh-aneh.
Aneh-aneh. Wong ora cocok ora usah mbok bela-belani, paham? Ora usah apa? Mbok bela-bela. Nabi perempuan itu didesain atau diciptakan dari mindilain akwat, dari iga yang bengkok. Jadi kalau kamu memaksakan langsung lurus pasti patah, dan kalau kamu biarkan tetap bengkok. Dari situ aja sudah kelihatan Nabi itu ingin satu asumsi bahwa jangan paksakan suatu itu langsung lurus, karena desainnya sudah mindilain akwat. Kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah, kalau gejlek orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, jangan mati. Itu falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Orang tidak punya alpat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi, mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak, untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak. Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Orang bermalam-malam jagoan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita, untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama kita. Orang supaya tidak tertarik maksiat itu gigi Jawa cukup ketemu kanjane masak terong guyon, gejol-gejolokan zaman mondok, suwengi lulus sangka maksiat. Orang yang taunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya, karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anisya'i, yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan, bukan memenuhi semua kebutuhan kamu, karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Kecerdasan kamu, pinter kamu itu tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu tidak butuh pinter kamu, cerdas kamu. Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu. Makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanalladzi asra bi abdihi, karena status tertinggi manusia adalah sifat kehambaan. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok kodar. Makanya kata Mbah Mun, nabanya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman kodok kodar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus, ya kan? Nah, terus ingat Allah, mada yaf'alu Allahu bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah menengki direm, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abai, kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah, orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga, karena Allah duka, dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya, karena zaman yang dunia ora tau roh aku. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu berbuat baik sama seseorang maka kamu bisa memimpin. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Mbok kamu ketemu orang terkaya di dunia, yo ketemu orang terkaya di dunia, kamu jejer, kamu tidak butuh dia, tenang kan, bisa setara kan? Tapi kalau butuh harus sopan, ngajukan proposal, harus berakhlak karimah. Makanya sekarang Anda kok berakhlak kenapa? Ternyata mau nyalek. Biasanya Anda berakhlak kok berakhlak. Ada apa ini? Makanya guyonan di Rembang itu Beb Husein ini. Kalau ada orang udah tidak sopan sama temannya, temannya curiga, kok tumben sopan, mau utang ya? Zaman akhir itu kacau.
Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa semua kemungkinan itu mungkin. Makanya masyhur dalam tarikh ketika kafir Quraisy mau disiksa oleh para malaikat karena mereka sering menyakiti Nabi, kata Nabi gimana? Jangan. Saya berharap kalau bapaknya tidak mukmin, suatu saat anaknya mukmin. Di Indonesia lebih hebat lagi. Bapaknya raiso maca Quran, anaknya hafid. Bapaknya utun ratamat SD, anaknya jadi dekan. Di Indonesia banyak orang nggak siapa-siapa, anaknya jadi presiden, anaknya jadi menteri. Artinya jangan karena bapaknya kafir kamu nganggap anak turunnya pasti selalu kafir. Teori itu sudah salah zaman Rasulullah. Masa iya tidur yang ngorok semua turunnya serah jelas kok jadi wamin ayati. Tanyakan ahli medis, sistem tubuh kita kalau nggak tidur tuh kayak apa rusaknya. Dan toat pas-pasan ini satu-satunya solusi ya turu. Bengi ngempet kepen delok dangdut, delok dugem. Bareng turu jebule esuk wis bar, alhamdulillah. Cara melek iman kamu seberapa? Tarikan-tarikan maksiat posisi kamu terjaga bisa kalah kan? Tapi kalau tidur, nah karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Hidup ini baik apa enggak? Ya baik, karena hidup ini menjadi mazraatul akhirah. Referensi kita masuk surga dan neraka itu berdasar kehidupan sekarang ini. Berarti hidup ini spesial. Kita surga ya diputuskan ujian di kehidupan ini, neraka juga iya. Berarti kehidupan ini spesial. Tapi suatu saat kita pasti mati, dan mati itu baik enggak? Ya baik. Baiknya di mana? Ya kamu sudah tidak bisa maksiat lagi. Manusia itu kata Allah apa? Zaluman. Wes banget dolime banget. Itu kalau yang ngarang hikam mencontohkan tuh gini, manusia itu pas bener saja salah, apalagi pas. Jadi manusia itu kata imam yang ngarang hikam, man itu kanat mahasinhu masawiyah, fakih fala takunu masawihi masawiyah. Ketika baik saja buruk, apalagi ketika urip iku wis ibadah. Mergo kowe dadekno ngerti nek iku kersane Allah. Kowe mati ya wis ibadah. Agar kowe ridho, mergo iku nunjukno kowe percaya nyerah ambek kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak urip pemprotes be Allah, matimu protes, kowe termasuk wong sing dihitabi Allah, kowe aja mengerakno aku, aja manggon langit bumiku. Diusir presiden kowe jek iso ngomong, bumine sapa ngusir-ngusir, padha ra melok gawene. Nah diusir pangeran. Wong wis kudu yakin rahmate pangeran, ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran entuk rahmat. Lorino tukaran bumi untuk jatah. Soalnya urip wis pokoknya karis, pokoknya syukur ya, no? Syukur. Serau sama macam-macam. Urip lu syukur. So seneng dunia wis rahmati Allah wis warahmati wasiat. Sarai rahmati Allah dibatas keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso warahmati wasiat. Sing ra iso nyukupi untuk jatah, sing nyukupi untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Lan kula termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin dinasehati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah, ya mesti Allah, tetep rahmate ku wis jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Cara fikih kowe wajib maca bismillah, cara hukum tauhid. Karena tadi kalau kita tidak baca bismillah, jangan-jangan kita meyakini mangan iku mesti wareg, nak ngombe mesti seger. Padahal kata mesti iki sing dadekno sire, karena seakan-akan makan punya kekuatan yang luar biasa. Paham sih kalau maksud? Karena bismillah itu penting sekali, sangat-sangat penting. Karena untuk menetralisir adat sing mulane pokoknya bismillah. Tidak tegas itu bagian dari ketegasan dalam ilmiah. Karena kita ini tidak mengendalikan dunia, tidak mengendalikan hidayat, hanya Allah piyambak yang ngasih apa? Hidayat. Maka sikap kita laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Rasulullah yang ahabbul khalqi ilallah saja tidak boleh tegas karena semuanya potensi itu ada. Cuma kita tegas dalam kebenaran saja, tapi nggak perlu tegas dalam mengawal kebenaran. Kenapa demikian? Karena Islam ini agama yang akan dijaga Allah ila yaumil. Yang jaga Islam bukan PBNU, bukan PP Muhammadiyah, bukan kiai. Yang menjaga Islam namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan kita, ya saya ulang lagi, keburukan kita yang ingin emosi, ingin apa itu tidak punya akibat orang lain. Di sini kearifannya Rasulullah SAW, beliau masyhur ngendikan
layak dilqoti wa ghadban. Jangan sampai seorang hakim bikin keputusan ketika emosi, karena bawaannya orang emosi itu pasti nggak terkontrol intelektualnya, nggak terkontrol nuraninya, nggak terkontrol semua sifat baiknya. Itu kalau punya keputusan bahaya sekali. Orang yang sedang emosi tinggi jangan bikin keputusan penting. Kemudian oleh ulama diteruskan juga jangan bikin keputusan penting orang yang sangat lapar, atau yang sangat kenyang, atau yang sangat ngantuk, atau yang super sibuk. Jadi hal-hal yang potensi buruk dalam mengambil keputusan itu harus ditinggalkan. Sehingga misalnya bupati atau wakil bupati kalau sedang tidak nyaman dengan suasana apa, nggak boleh rapat kemudian memutuskan keputusan penting. Itu juga kiai dan semuanya. Kamu ngadepi zaman modern itu harus baca Quran. Quran itu diantara yang dipaparkan mimbaini farthi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Jadi Allah itu bisa mengelola sapi, itu kan makanannya rumput. Di tubuh sapi itu ada darah, ada kotoran, tapi sapi bisa melahirkan susu. Itu kata ulama-ulama, apapun rusaknya zaman, sebetulnya gesekan-gesekan di alam nyata ini ada kotoran, ada darah. Kalau kamu orang baik pasti tetap jadi labanan khalisan. Tidak usah putus asa. Apapun zaman ini kita harus tetap jadi labanan khalisan. Padahal mimbaini farthiw wadabin antara itu bukti bahwa kita udah boleh putus asa. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak usah khawatir bahwa apa yang Anda lakukan apapun kecilnya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Gimana di surat Yasin itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Saya bisa menghidupkan orang mati dan semua amal kalian saya tulis, kata Allah. Wa atharahum, dan jejak-jejak yang pernah kalian lakukan juga ditulis. Ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan, sudah itu tanamkan, sehingga ketika kita mati santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak mengandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa-apa. Kalau kita punya problem, pasti ingin ketemu orang yang punya kekuatan untuk menghilangkan problem itu. Kalau kita ingin punya hajat dan ingin solusi, ada solusinya, pasti ingin ketemu orang yang mengendalikan hajat itu, yang bikin solusi. Jawabannya, siapapun makhluk itu pasti punya keterbatasan. Siapa yang tidak punya keterbatasan itu? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ketika Nabi banyak problem, ketika ada banyak masalah, karena Rasulullah idza hazabahu amrun badara ila sholat. Nabi itu kalau sedang punya banyak masalah pasti cepat-cepat sholat. Ya, dikatakan wasta'inu bisobri washolat. Kamu minta tolonglah dengan konsisten sabar dan minta pertolongan dengan sholat. Saya beri contoh ya betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan. Singkat cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang. Ketika Nabi ditanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah, yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Makanya Nabi terus ngendikan, wahal laka min malika illa ma akalta fa'afnaita waladusta fa'ablaita. Terus hanya watasaddaqta fa'abqaita, kata Nabi. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran, atau punya pakaian mewah nanti rusak. Watasaddaqta fa'abqaita. Ada yang kamu sedekahkan, yaitu yang abadi sampai akhir. Ketika kita kalah kaya sama nyuwun sewu non muslim, atau kalah kaya sama yang sholat, buruhnya orang tidak sholat, yang sujud buruhnya orang yang tidak sujud, Anda tidak perlu merasa kalah. Ketika Anda kerja dan tolabul halal, itu yang merintahkan Allah. Jadi Anda tidak pernah buruh di mata Allah. Distatuskan tolabul halal, orang yang mencari apa? Halal, dan itu ibadah. Karena Islam hanya ngakui hukumnya Allah. Dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ajjaro nafsahu li Yahudiyan, juga pernah kerja di orang Yahudi. Tapi nggak merasa hina karena tolabul halal itu perintah Allah.
Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Gak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Gak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak tuh memang lahirnya nggak tegas. Tapi gak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alihi mau yu'adzibun. Itu tidak wilayah kamu. Allah itu sangat ridho. Ada orang makan satu asupan, kemudian dia muji Allah. Loh, orang tidak punya alpat tuh tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar tuh tidak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi, mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak. Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Ya Allah, kita ini ingin anak-anak kami ini bersujud kepada Engkau, ingin anak-anak kami ini melakukan sholat. Tapi mereka ini manusia yang untuk ketahanan hidupnya butuh makan, butuh rizki, butuh ekonomi. Maka tolong ekonominya dijaga ya. Jadi dibalik, demi sholat menjaga ekonomi. Jangan dengan demi ekonomi meninggalkan sholat. Jadi dibalik, jadi demi sholat menjaga ekonomi. Orang itu tidak pernah tahu. Kadang-kadang Allah itu kita tidak pernah tahu. Andai kan boleh dibahasakan, kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Jadi Allah itu zat yang mau, ya itu tadi otoritasnya penuh. Makanya saya pernah cerita di mana-mana, di kitab-kitab yang saya baca itu ada 2 orang yang ahli neraka, sudah di neraka. Ini sekaligus ijazah, saya ulang lagi sekaligus ijazah, bisa dipraktekkan nanti itu. Setelah itu 2 orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Allah itu tanyanya ya aneh, enak di neraka, ya udah enak habis di neraka. Ya gak enak habis di neraka, kok ditanya enak enggak ya gak enak. Ya sudah, kembali lagi ke neraka, lari kencang-kencang, lari menuju neraka. Lari sama Allah dipanggil lagi, loh kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini kapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali, disuruh sholat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini dengan perintah saya semangat supaya nggak ngulang kesalahan yang sama. Akhirnya sama Allah dipanggil, ya sudah di surga aja, di surga. Karena semangat lari menuju neraka. Maka ini ijazah nanti kalau di mahsyar ya kamu dipanggil, ayo masuk neraka, harus apa? Semangat, semangat, harus semangat. Oke Gusti, semangat. Lah repotnya kalau nggak dipanggil lagi. Akhirnya barokahnya semangat itu dia di surga. Kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan, andai kan boleh dibahasakan seperti itu. Yang satu, ayo kembali lagi ke neraka, tolah itu. Jalan oleh lagi, sampai itu gak semangat oleh lagi. Terus ditanya sama, kenapa kamu tolah gitu? Saya tidak pernah ngira ya Allah, ketika engkau panggil di surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah, kamu di surga saja. Barokahnya husnuzon. jadi Tuhan itu unik. Makanya dalam tradisi ulama itu ad-dinu ar-riwayah, agama itu riwayat. Sebagian diredaksikan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini, ilmu ini agama, maka lihat riwayatnya. Karena kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita harus mengikuti riwayat yang diutarakan Rasulullah SAW. Karena kita tidak pernah tahu. Kayak tadi ada orang diinjek, kita mesti kan terprovokasi ingin bela yang sujud menyalahkan yang injek. Tapi ketika yang sujud mencatut nama Tuhan, Allah tidak akan memaafkan kamu. Itu Tuhan tersinggung karena sifatnya direduksi satu, diambil satu, disembunyikan satu. Loh, ada kan dia begini mungkin malah Allah maklumi. Saya tidak akan maafkan kamu. Enggak apa-apa Allah, kan saya. Kan tidak mencatut namanya Allah. Selama hidup saya tidak akan maafkan kamu. Allah nggak akan tersinggung. Karena dia sebagai manusia tentu punya dendam, punya rasa mangkel, punya emosi. Tapi kalau ketika bilang Allah tidak akan maafkan kamu, berarti dia mencatut statusnya Allah. Dan Allah disifatkan hanya satu dari sifatnya Allah, yaitu hanya sifat menyiksa. Padahal Allah punya sifat memaafkan. Orang baik itu yang tobat, yang ahli ibadah. Di antara definisinya itu as-saihun, yang sering jalan-jalan. Siaka itu jalan-jalan. Jadi orang paling bejo sak dunia itu sampai harus jalan-jalan, ibadah, dapat uang. Tapi syaratnya ibadah. Sekali tidak ibadah, dapatnya masalah kan? Sering goncekkan orang cantik terus ingat istrinya tidak cantik. Sering goncekkan orang yang sopan, yang santun terus ingat
Andekan ini istri saya di rumah rewel gitu. Jadi kalau kamu tidak taat itu adanya penyesalan. Di lampu merah ada orang naik Ferrari, naik Alphard, sementara kamu di rumah hanya mobil butut, kadang malah tidak punya mobil. Jadi kekayaan rohani itu dimulai dari mana? Dimulai dari taat. Cara berpikir itu taat, bukan maksiat. Sekali Anda cara berpikir maksiat, maka adanya hanya penyesalan. Semakin pengalaman di luar, semakin penyesalan. Karena di luar sana banyak orang yang dapat nikmat yang lebih dari Anda. Bahwa kamu nyari nafkah itu sudah ibadah, menyaksikan macam-macamnya orang itu juga ibadah, bahkan menambah khazanah ilmu. Gara-gara jalan-jalan sering ngerti orang yang buntung. Alhamdulillah meskipun saya hanya Grab, masih punya kaki, ketemu orang buta ya gitu. Alhamdulillah saya terselamatkan dari seperti itu. Sehingga melihat orang maksiat juga gitu, saya meskipun gini terselamatkan dari tempat maksiat, sehingga hidup itu tidak nelongso gitu. Ada nilai lebih yang kita punyai. Jadi diantara kebaikan Islam adalah orang disuruh ingat sisi nikmat. Artinya apa? Kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kenikmatan yang dirindukan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Apapun masalah hidup Anda ini punya kenikmatan yang nggak tertandingi, yaitu namanya hidup. Hidup ini baik apa enggak? Ya baik, karena hidup ini menjadi mazraatul akhirah. Referensi kita masuk surga dan neraka itu berdasar kehidupan sekarang ini. Berarti hidup ini spesial. Kita surga ya diputuskan ujian di kehidupan ini, neraka juga iya. Berarti kehidupan ini spesial. Tapi suatu saat kita pasti mati, dan mati itu baik enggak? Ya baik. Baiknya di mana? Ya kamu sudah tidak bisa maksiat lagi. Allah itu tidak pernah nyuruh kita mbak ya. Apa saja hubungan dengan Allah. Nah, sholat itu maklumat bahwa kita apapun problemnya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita maklumatkan terus bahwa kita bersyukur. Lalu kita Rabbana lakal hamdu. Jadi saya mohon sholat ini jadi media yang luar biasa. Jadi diantara makalah Imam Syafi'i paling terkenal itu, orang baik itu orang yang fasih. Fasih itu lantang dan cerdas dan vulgar dan nyaman ketika ngomong tentang Allah. Sholat itu semua hubungan kita ngomong dengan Allah. Misalnya kafira walhamdulillah kafira, hanya engkau yang maha besar ya Allah. Makanya Quran kalau mencibir kita, falola in kuntum ghaira madirin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa dikjaya, mbok jangan mati, mbok jangan tua. Nah, sholat itu mengingatkan itu terus. Sampai kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, saat ini saya ikrarkan hidupku, matiku semuanya terserah engkau. Makanya sholat itu menjadi penting. Nah, termasuk cara kita melihat kehidupan. Ada doa Rasulullah SAW yang luar biasa. Ya Allah, jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Kalau engkau takdir mati, ya anggap mawon ini mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita tidak korupsi, tapi saja suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita tidak salah, suatu saat potensi salah. Dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU itu kalau ada bajingan mati tetap dia seksa ini baik dia. Itu tetangganya nggak mau semua. Wong bajingan kok darani baik. Tapi kiainya ngotot. Harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang ya baik-baik. Padahal di hati kiainya sudah tidak bisa garong lagi, tidak bajing lagi. Ya baiklah gitu. Jadi sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa, karena hidup adalah sarana kita menambah kebaikan, dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan, juga gimana menghadapi apa? Kematian. Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya wal kadhiminal ghaiz, itu agak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung habis, kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya wal kadhiminal ghaiz, itu ngempet. Terus kecewa sama teman, kenapa tidak putus? Karena wal afina aninna, sudah kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa presiden demo, kecewa menteri demo, kecewa orang tua minggat, ya kalau dicari, kalau tidak akan malu. Jadi intinya dalam semua lini kehidupan tuh ada problem fikih. Makanya kita harus pinter-pinter berteman orang kaya, semoga kayanya untuk kebaikan. Berteman orang miskin supaya kita tawadu. Melihat alumni UGM yang sukses kita bangga. Yang bikin masalah kita istighfar, gitu aja gampang kan.
Artinya kiai juga sama. Kiai itu punya alumni yang jadi kiai, alhamdulillah. Yang enggak jadi kiai problem, ya kita istighfar semua di semua kehidupan kita. Nah, kata bapak, ini bapak saya, kalau pagi-pagi Abi Kures itu ada orang miskin, sholatnya pas-pasan, pakai celana pendek, pagi-pagi rokok di warung. Bapak itu mesti bilang istri, hak, aku sing kiai mesti sebahagia itu. Sudah marung, nggak punya uang, ngutang, itu nyingkrang bahagianya, Masya Allah. Itu kata bapak, itu rahmatnya Allah. Orang tidak punya karya, tidak punya prestasi sebahagia itu, jangan diganggu kan. Selama ini kita sebagai akademisi, sebagai dosen juga ikut salah, melahirkan satu faham, bahagia itu kalau jadi dosen, bahagia itu kalau jadi rektor, jadi menteri, sehingga orang itu tidak kok berbahagia dengan kesehariannya. Padahal orang seperti itu, sering saya ketemu orang nganggur, wah enak Gus jadi orang nganggur, lebih jadi menteri dikongkon presiden, jadi pejabat esok kudu ngantor, jadi orang biasa enak, wae turu-turu, wae ngopi-ngopi gitu. Intinya bahagia seperti ini tidak usah dibatalkan, biar aja tetap bahagia seperti itu. Karena kalau kamu jadi dosen, nyanyi Anda di UGM juga kamu nggak mau. Jadi itu penting, ngelola kebahagiaan itu penting. Saya ada siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenis anak abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada engkau. Surat Tabarak kalah mbek kul huwallahu ahad. Jadi ini nikmat terbesar kita. Karena nggak perlu tabarok, saiki porsi ini diturunkan jadi apa? Kul. Makanya banyak tarawih main apa? Kul. Itu bukan cari cepet, itu dalile musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat itu kalau ngimami main kulhu. Di Indonesia masih mendingan kulhunya rakaat kedua ya. Itu enggak, sahabat ini rakaat pertama ya kulhu, kedua ya kulhu. Masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rakaat kedua. Singkat cerita, sahabat yang makmum ini lama-lama mangkel, matur, ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya Fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala. Maka saya suka itu. Nabi saat itu juga dapat wahyu, ya Muhammad, kasih tahu orang itu, inni uhibbu, saya suka dia karena dia suka kulhu. Nah, itu aja hafalkan itu. Jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan itu. Jadi tidak usah tabarak, cukup apa? Kulhu. Dan itu lebih mutawatir. Makanya kalau legenda dunia kiai itu kan ini ada cucunya Sayyidina Ali. Tuh, siapa yang bisa khatam Quran sekian menit, yang menang Sayyidina Ali ya, karena baca kulhu sampai 3 kali, yang dianggap takdilul Quran, sudah sama dengan baca Quran. Jadi ini ijazah terakhir, ini jadi porsinya tambah turun. Saya itu suka, saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta. Memang agama ini harus mudah. Saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis. Nangis saya bukan karena faham atau haru, itu enggak. Sebaik itu Allah. Masa gara-gara hafal kulhu, main kulhu dicintainya? Ya karena memang Allah itu benar-benar zat yang baik. Makanya saya punya teman itu kurang ajarnya, Masya Allah. Kalau tes ditanya rukun Islam berapa, nawakidul wudhu berapa, muftitatus sholat berapa, semuanya dijawab la ilaha illallah. Terakhir ditulis kafir Pak, sama nanya nyalahno iki. Nyalahno la ilaha illallah kafir apa enggak? Gurunya bingung kan akhir. Di ek iku la ilaha illallah kok di ek. Akhirnya bocah diceluk, "Cung maksudem piye? Mun sampean wani ngeek Pak, kafir Pak." Akhirnya sunggahno ribet-ribet. Pertanyaan apa tuh? Ma mubtilatus sholat la ilaha illallah. Nah gitu wudu ya. Tapi jangan tiru loh. Lah gurune apa ngeek kawani kafir. Siapa yang berani ngeek la ilaha illallah? Yo namanya sing buweli. Angin belinge itu disurati wong tuane. Kalau nu mondok sarang era kuno, jadi ijek lugu wong. Surati wong tuane, kowe gak susah, wong tuamu disurati.
Tenang ya Gus, bapakku buta huruf. Jadi wis disurati, gak ngefek wong bapake buta huruf. Kula niku nikah mulai tahun 2000. Nganti sakniki niku resep sing kula nggih namung hadis tunggal. Niku dawuh Kanjeng Nabi halla bikron tola ibuha wa tola ibuka. Nek es wani nikah niku kudu wani mula abah. Mula abah iku ora penting, ngomong sing ora penting. Dolanan. Karena seninya nikah niku pancen mula abah. Mboten penting misalnya Mas Tahsin mikir urip ning sarang apa ning Nganjuk, ruwet. Bangsa diskusi ngoten ruwet. Donya iku la ibun walahun, donya iku ora usah tenanan. Sing tenanan ku ikhlas. Kula bolak-balik dikandani Mbah Mun. Kowe nyai tenanan ku bento, sing tenanan ku ikhlase. Kowe mulang kok ben minterno murid iku ya goblok. Wong sing bakat goblok ya tetep goblok. Entekno metodemu, sing bakat goblok ya tetep padha. Wong wedok rata-rata cerewet, entekno nasihatmu ki tetep cerewet. Wis dianggap napa? Ekspresif ngoten. Nek bojomu ngamuk terus banting piring dianggap ekspresif. Memang orang kalau dendam, mangkel iku kudu ana ekspresi. Dan banting piring itu ya rasional, timbang banting anakmu atau banting piring. Jadi pokoknya digawe gampang mawon. Saya ini melaku-melaku ning neraka, jebule penduduknya sing akeh wong wedok. Limada ya Rasulullah? Dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas cawe wedok lah ya mesti ra trimo ora apa-apa diarani penduduk neraka terbanyak. Nabi cek sugeng. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tenggene riwayat Muslim faqalat imro'atun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. Lima ra'aitukunna minna qisati aklin wa dinin. Mergo akalem ya ora sempurna, agama ora sempurna. Jadi dawuh soang wedok itu cek mikir, nah akal kula ora sempurna cek gampang Nabi nalar. Tekan agama jenengan buta-buta kurangi kula napa? Ya, Nabi jawab lucu. Wong lanang udah poso, kowe ora poso. Wong lanang nak padha-padha wong saleh, nak poso ora poso terus. Nak salat, salat terus. Nak wong wedok kepengin salat nak akad ra iso salat. Poso kepengin poso nak akad. Akhirnya wong itu sadar. Dia wong kepengin apik poso nak kadung akad ora iso poso. Nak poso jek ana apike, mergo kon nyaur, anak salat. Lah nek khatam 15 dino berarti saulan agak salat. Separo kan? Keyakinannya wong kene nak wong wedok kodok salat khat dikodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Dan apa poso nabi itu dikodoki kan lumayan paham nggih. Nak salat. Berarti misalnya poine wong lanang salat sak wulan penuh, wong wedok separo nak hete 15 dino. Lah nak hete 6 dino ya 6 dino kan? Nah, elek paling nemen jare Nabi, wayak furnal asyir, wayak furna. Kowe tukang nglakoni kafir. Mereka tanya, ayak furna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah? Kata Nabi, ndaklah. Yak furnal asyir, sering mungkiri jasane bojo. Terus Nabi ngadani wong lanang-lanang. Contohnya ngene cung, in ahsanta ilaiha dahra sumalur at mingkasean qalat ma raaitu mingka hasanan qattu. Wong wedok mbok apiki setahun, kecewa pisan. Wong ora ana apike blas, padahal mbok apiki berpuluh-puluh tahun. Wis ate apik puluhan tahun tinggal wayo ora taqabbal wa minna. Wayo barang halal ya taqabbal Allah, apa meneh selingkuh tambah taqabbal Allah. Tapi kadang wedok lucu lho, ning kota iku wong lanang selingkuh ora njuk pegatan. Perkarane musiman, tapi nak wayo. Makanya saya sering dibantah orang kota, teorinya Kiai itu salah Pak. Kalau di kota, selingkuh itu tidak apa-apa. Karena nggak permanen. Yang bahaya itu wayo, karena apa? Permanen. Wah, aku yo kaget. Wah, aku Kiai malah boleh ngono. Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh, dengar itu rapat emosi, kan musiman. Ya, paling ngenteni duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen, itu bahaya. Padahal cara Kiai kan bahaya selingkuh dibang wayo. Wong cara Kiai wayo sunnah yang menakutkan, nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan, tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan.